Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih dalam hari-hari yang sudah kami lalui. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, Tuhan menguatkan kami. Kami juga bersyukur malam ini kami dapat kembali bertemu untuk melanjutkan pembahasan kitab Roma. Kami juga memohon belas kasihan-Mu agar kami semua mendapatkan berkat rohani melalui pembelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bentuklah hati kami ya Tuhan, agar apa yang kami dengar, apa yang kami ketahui, kami hidupi. Dan kami rindu agar hidup kami boleh menjadi terang di mana kami hadir. Hidup kami menjadi garam bagi lingkungan kami, lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, dan juga lingkungan gereja. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalam pembelajaran kami pada malam hari ini. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membaca bersama-sama Roma pasal 15, ayat 1 sampai ayat yang ke-33. Bapak Ibu mengikuti dari rumah, saya akan membacakan untuk kita bersama. Roma pasal 15 ayat 1 sampai 33, orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan,
oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis. Mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mendengarnya. Harapan Paulus untuk datang ke Roma. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus, Tuhan kita, dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah dan aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Ya, sedemikian jauh perikop yang kita sudah baca dan akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, kita akan masuk ke dalam pembahasan motivasi untuk mengabarkan Injil Kristus. Ya, kekristenan adalah iman yang bermisi. Ini didasarkan oleh missio Dei, misi Allah. Allah sendiri telah mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi misioner pertama, meninggalkan surga tahtanya yang mulia, masuk ke dalam dunia. Jadi kekristenan di dalam beritanya berisi motivasi untuk menyebarkan Injil, kabar baik, yaitu tentang siapa, bukan tentang apa. Tentang siapa itu adalah tentang anak Allah yang adalah misionari pertama. Jadi kalau kita tidak memahami natur daripada kekristenan, yaitu iman yang bermisi, maka kita akan nyaman saja dengan gereja kita, dengan program-program internal gereja kita. Kita tidak akan pernah terganggu, kita tidak akan pernah gelisah ketika kita tidak mengabarkan Injil Tuhan. Saya berharap dengan kita telah membahas kitab Roma, betapa pentingnya kita mengabarkan Injil Kristus, karena Allah telah menetapkan di dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman yang sejati timbul melalui pendengaran akan Injil Kristus. Mau tidak mau, agar umat pilihan iman mereka ditimbulkan, kita harus giat mengabarkan Injil Tuhan. Karena hanya melalui pendengaran akan Injil Kristus, Roh Kudus bekerja, menciptakan iman di dalam hati mereka, dan melahirbarukan mereka. Nah, Paulus adalah misionaris terbesar dalam sejarah kekristenan, ya, dalam menjalankan misi Allah setelah Kristus menggenapkan rencana keselamatan itu, maka misionari terbesar di dalam sejarah kekristenan adalah Paulus. Karena setelah Paulus menerima mandat daripada Allah, dia menjadi rasul bagi
orang-orang non-Yahudi, maka Paulus menghabiskan seluruh sisa hidupnya dalam perjalanan misi. Perjalanan misi pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan perjalanan misi itu bukan perjalanan misi yang membawa kegirangan dalam arti senantiasa disambut, senantiasa di welcoming gitu ya. Tapi Paulus sendiri menyaksikan dalam perjalanan, dia menyaksikan ada badai. Dia pernah terhantam badai ya dalam kapal. Bahkan dikatakan karam kapal. Kota-kota yang dia tuju, di mana Roh Kudus memimpin, dikatakan penjara menunggu. Dia pernah dirajam batu, hampir mati, ditarik, dibuang jauh dari tembok kota. Tapi dari situ kita belajar, kalau Tuhan mau pakai seseorang, manusia, walaupun bermaksud membunuhnya, Tuhan akan meluputkannya. Sampai rencana kehendak Tuhan digenapkan melalui orang yang Tuhan pilih itu. Di dalam ayat 16 sampai ayat 23, ini menunjukkan pelayanan Paulus dalam penyebaran Injil. Ya, ayat 16 yang akan kita bahas malam ini. Kita akan melihat bersama-sama bagaimana Paulus mengajarkan ya motivasi untuk mengabarkan Injil ini. Yang pertama adalah motivasi penginjilan Paulus dikatakan bukan hanya itu adalah didorong dengan keinginan yang kuat, bukan sekedar tugas. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita dalam tugas tanggung jawab kita masing-masing ya, dalam calling kita, kadang-kadang kita mengerjakan tugas kita dengan sangat baik, itu hanya sekedar tugas. Bukan dengan desire ya, dengan keinginan yang kuat untuk melakukan terbaik, dengan pemikiran terfokus dan terpusat ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu akan bisa terjadi. Orang bisa feel gitu, bisa merasa orang ini bagus ya, rajin ya, tertib administrasi, tertib absensi dan seterusnya. Tapi orang bisa melihat itu hanya tertib dan disiplin saja. Tapi tidak disertai dengan keinginan yang kuat untuk mengerjakan pekerjaannya itu demi kemuliaan Tuhan. Itu hanya sekedar tugas. Nah, saya berharap Bapak Ibu kita, baik sebagai ibu rumah tangga di rumah, atau sebagai karyawan, atau owner, whatever. Apapun panggilan kita saat ini, mari kita introspeksi diri. Apakah kita mengerjakan tugas kita, panggilan kita masing-masing dengan keinginan yang kuat? Itu akan berbeda. Spirit yang mendorong kita, jika kita mengerjakan calling kita dengan keinginan yang kuat, itu akan berbeda dengan mereka mengerjakan pekerjaan mereka dengan juga sangat sungguh-sungguh, tetapi hanya sekedar tugas. Ayat yang ke-16 dikatakan, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi ayat 16 ini menggambarkan pelayanan Paulus ya. Kemudian di dalam ayat 17 dikatakan, jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Ayat 16 menggambarkan pelayanan Paulus, yaitu pelayan Kristus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam pemberitaan Injil Kristus, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, disucikan oleh Roh Kudus. Ayat 17, dalam Kristus aku boleh bermegah. Jadi Paulus di sini dalam pelayanannya mengabarkan Injil Tuhan kepada orang-orang non-Yahudi, dia bermegah. Mengapa dia bermegah? Nah, bagi Paulus ya, mengapa dia bisa bermegah menjadi pemberita Injil bagi orang-orang non-Yahudi? Ayat yang ke-16, pelayanan pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Kita sudah belajar pasal 12 ya, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, dalam hal inilah Paulus melihat antara pemberitaan Injil dan juga orang-orang menerima Injil. Dia mempersembahkan tubuhnya itu sebagai persembahan korban bakaran. Seperti lilin yang dibakar sampai habis demi menerangi sekelilingnya. Dan orang-orang yang diinjilinya ini dilihat sebagai korban persembahan yang dibawa sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pasal 12 ayat yang pertama
Katakan ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ini adalah ibadahmu yang sejati. Tugas orang yang beribadah di PL adalah membawa dua jenis persembahan atau korban kepada Allah. Ya. Pertama adalah korban penghapus dosa, yang kedua adalah korban ucapan syukur dan bakar-bakaran. Yang dimaksud di dalam pasal 12 ini bukan korban penghapus dosa, karena korban penghapus dosa itu nanti dituntaskan, atau bukan nanti ya, itu sudah dituntaskan atau disempurnakan oleh Kristus. Berikutnya di dalam pasal 12 ini, itu berbicara tentang korban ucapan syukur dan bakar-bakaran. Yang dibakar habis ya, biasanya korban ucapan syukur dan bakar-bakaran itu dibakar habis menjadi korban syukur kepada Tuhan. Nah, seperti itu yang dimaksudkan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi di dalam perjanjian lama, korban ucapan syukur dan bakar-bakaran ini adalah korban mati, ya kan? Tapi di sini Paulus mengatakan sebagai persembahan yang hidup. Jadi hidup kita ini menjadi hidup yang seperti korban syukur dan korban bakar-bakaran, tidak tersisa sama sekali untuk diri kita. Seutuhnya dipersembahkan menjadi alat di tangan Tuhan. Demikian Paulus melihat dirinya. Dia menjadi pemberita Injil, dia menjadi korban ucapan syukur dan menjadi korban bakar-bakaran yang dibakar habis bagi Allah. Tetapi dia juga melihat orang yang diinjilinya itu sebagai korban persembahan yang bisa dia bawa juga, ya, buah Injil yang boleh dia bawa untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Nah, tugas imam adalah membawa semua korban di atas mewakili individu atau bangsa. Jadi Paulus melihat tugas imam membawa semua korban. Dalam perjanjian baru, Yesus telah memberikan korban penghapus dosa dengan tuntas, ya kan? Jadi yang dikatakan persembahkan tubuhmu ini bukan untuk penghapus dosa, tapi sebagai korban syukur dan korban bakar-bakaran. Nah, tetapi orang masih harus membawa diri mereka dan semua yang mereka miliki sebagai korban persembahan. Jadi ketika Paulus menasehati jemaat di Roma dan semua orang percaya sepanjang zaman, di pasal 12 ayat 1, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ini adalah membawa semua yang kita miliki sebagai korban persembahan, sebagai wujud syukur kepada Allah, sebagai respons yang harus ya terhadap pengorbanan Kristus dalam menebus dosa dengan memberi diri kita sebagai persembahan yang hidup. Bukan lagi persembahan yang mati ya. Perjanjian lama itu korbannya adalah korban yang dibunuh. Tapi kita korban keselamatan itu Kristus sudah dibunuh, maka kita menjadi korban hidup. Nah, Paulus melihat yang pertama, para petobat bukan Yahudi sebagai korban syukur kepada Allah. Ya, dalam hal ini ya, dalam hal penjangkauannya, kenapa dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-17 ya, dalam ayat yang ke-17, jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Ayat yang ke-16 yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya dan yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi melalui penginjilan, orang-orang yang tadinya musuh Allah sekarang diperdamaikan dengan Allah, dan itu dipandang Paulus sebagai korban syukur yang boleh dibawa di hadapan Tuhan. Yang berikutnya juga Paulus melihat penginjilan sebagai cara memberi pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama seperti Paulus melihat para petobat. Kalau Paulus objek penginjilannya adalah orang bukan Yahudi. Sekarang objek penginjilan kita adalah semua orang, semua suku yang belum percaya kepada Kristus. Saudara kita, iya, mungkin yang serumah kita juga, mbak kita, supir kita, rekan sekerja kita, atau orang-orang yang Tuhan pimpin bertemu dengan kita.
kita boleh memberitakan Injil kepada mereka, dan tentu saja kita tidak tahu mereka apakah umat pilihan atau tidak, dan jikalau mereka adalah umat pilihan, iman mereka dimunculkan, kita boleh melihat petobat-petobat baru itu melalui pemberitaan Injil yang kita kerjakan, kita boleh melihatnya sebagai korban syukur kepada Allah. Dan yang kedua, kita juga boleh melihat seperti Paulus melihat penginjilan sebagai cara memberi pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Dari pembahasan kitab Roma dari pasal-pasal pertama, Paulus sudah mengatakan, aku berhutang. Ya kan? Berhutang kepada semua lapisan. Kepada orang Yahudi, Yunani, berpendidikan, tidak berpendidikan, kaya, miskin. Nah, jadi saya berharap kita semua juga boleh memiliki perasaan berhutang. Yang sudah menerima Injil, Injil ini sekarang dipercayakan kepada kita. Saya sudah pernah membahas yang namanya pengertian tentang hutang ya. Sampai kita meneruskan apa yang dititipkan kepada kita untuk orang lain, sampai kita menyampaikannya, baru hutang itu lunas. Jadi marilah kita pertama mendoakan Bapak Ibu, agar kita bisa memberitakan Injil Tuhan. Kepada siapa? Kepada orang tua kita, saudara kita, teman kita, atau orang-orang yang belum kita kenal, namun Tuhan berkehendak kita memberitakan Injil kepada mereka, supaya ada pertemuan, supaya ada perjumpaan, sehingga kita bisa memberitakan Injil kepada mereka. Dalam Roma pasal 12 ayat 1, Paulus ya mengatakan, berikanlah dirimu sepenuhnya kepada Allah, karena Yesus telah memberi nyawanya bagi kamu. Nah, jadi ini alasan juga mengapa kita menyerahkan diri kita sebagai korban syukur dan korban bakaran ya, yang terbakar habis bagi Kristus, bagi Allah. Karena Kristus sudah terlebih dahulu. Kristus sudah terlebih dahulu memberikan dirinya kepada Allah. Maka Kristus menjadi teladan kita. Paulus melihat penginjilan adalah persembahan syukur, persembahan ucapan syukur kepada Allah sebagai respons terhadap semua yang telah Yesus berikan kepadanya. Mari kita memikirkan akan hal ini, mari kita menggumulkannya supaya timbul perasaan. Tadi saya bertemu dengan dua orang tua murid, suami istri ya, dua orang. Ada pergumulan mereka dalam mendisiplin anak. Anaknya masih kecil, tapi mereka mengalami kesulitan karena anak ini menampakkan satu kesulitan di sekolah. Selama ini mereka belum menyadarinya, tapi setelah anak ini dibawa ke sekolah, kita menemukan ada kesulitan pada anak ini, yaitu sulit mendengarkan dan mengikuti instruksi dari guru. Dia bisa jalan-jalan sendiri, ngomong-ngomong sendiri, bekerja sendiri, ada lembar kerja di sekolah, diberikan 5, dia kerjakan 1. Ditanya, kenapa 2-5 tidak dikerjakan? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Kalau dijelaskan sama guru, kurang waktu. Loh, teman-temanmu bisa mengerjakan, kamu nggak bisa kerjakan. Bagaimana kamu bisa mengatakan tidak cukup waktu? Ya, saya nggak tahu juga. Nah, jadi ini dia tetap mau lepas dari tanggung jawab, lalu orang tuanya khawatir karena setiap pulang sekolah ada catatan dari guru. LKS hari ini bahasa Indonesia 5 soal, 2 dikerjakan, tidak dikerjakan. Mohon dibantu mengerjakan 3 soal lagi Bapak Ibu di rumah. Setiap hari, maka orang tuanya, khususnya mamanya stres ya. Ini anak tunggal. Maka saya mengatakan kepada orang tua, tanpa ada spirit judgmental saya katakan. Anak ini tampil sedemikian itu tidak mendadak. Berarti ada something lack, ada sesuatu yang kurang atau terabaikan nih pendidikan di rumah. Kita ini partner. Saya berharap Bapak Ibu memperhatikan, dan yang paling mengenal anak adalah orang tua. Anak ini kenapa abai? Kenapa tidak peduli dengan instruksi? Kemungkinannya di rumah tidak dituntut untuk mendengar instruksi dan melakukan. Belum terlambat nih, masih SD, kelas kecil. Ayo Bapak Ibu, dilatih di rumah. Misalnya sedang asik melakukan sesuatu, Bapak Ibu langsung datang. Minta tolong dong ambilkan itu. Kalau dia tidak langsung berespon, Bapak Ibu langsung koreksi. Lain kali dia lagi sibuk lakukan apa, datangin, minta tolong dong lakukan ini. Kalau dia sudah mulai cepat berespon, kasih pujian dan dorong terus sampai dia begitu dikatakan tolong dong, dia langsung beranjak. Lakukan ini, dia langsung lakukan.
itu harus dipuji dan terus dorong. Dan orang tua setuju dan orang tua mengatakan, iya, kami mengerti maksudnya Ibu Happy. Menimbulkan kesadaran. Poin ini juga Bapak Ibu. Paulus memiliki satu kesadaran. Penginjilan adalah persembahan ucapan syukur kepada Allah sebagai respons terhadap semua yang telah Yesus berikan kepadanya. Bagaimana agar kita pun memiliki kesadaran ini? Penginjilan adalah persembahan ucapan syukur. Terkadang kita tidak menjadi pekabar Injil karena kita tidak memiliki kesadaran ini. Dan saya tadi, orang tuanya ya tentu datang menghadap saya karena udah mau kenaikan kelas, takut tidak naik kelas. Saya bilang, tidak usah takut, anak ini tidak naik kelas. Karena sekalipun orang tua memikirkan apakah baik ya Bu Happy, kita tinggalkan dulu dia tahan kelas, supaya dia timbul kesadaran. Saya bilang, anak ini pintar, karena banyak membaca. Kegiatan di rumah pun, di rumah Bapak Ibu tidak ada TV, tidak ada gadget. Yang ada adalah buku, ya, dan mainan-mainan yang membangun intelektualnya. Anak ini bukan kurang cerdas. Kalau dia tinggal kelas, dia tambah liar. Dia sudah menangkap pelajaran yang sama 2 kali, ya dia tidak mau taat lagi. Tapi yang harus kita kerjakan adalah melatih dia untuk memiliki kesadaran akan tanggung jawab. Nah, kesadaran ini perlu dilatih Bapak Ibu. Kesadaran ini perlu ada yang mengingatkan. Maka kita semua di sini butuh diingatkan oleh Tuhan. Melalui pembelajaran juga kita diingatkan. Dan ketika kita diingatkan, kita meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya melalui pengajaran ini. Saya bukan hanya mendengar, menyetujui, dan senang, tetapi juga saya boleh melakukannya. Masuk kepada kesadaran itu harus diupayakan ya. Sangat sulit sekali ya Bapak Ibu kalau kita tidak memiliki kesadaran. Kalau kita tidak memiliki kesadaran, maka apa yang menjadi tanggung jawab kita tidak akan kerjakan ya kan. Seperti anak ini tadi, dia tidak punya kesadaran bahwa mengerjakan 5 soal itu harus tuntas. Ya dia hanya mengerjakan satu soal, lalu dia jalan-jalan, komentari jawaban temannya, gangguin temannya, dan pulang dengan membawa 4 soal. Orang tuanya sudah lelah bekerja, harus mendampingi lagi setiap hari. Berapa pelajaran satu hari? 3-4 pelajaran. Kalau 3-4 pelajaran, ada LKS di sekolah yang tidak dikerjakan. Katakan aja kali 2. 4 kali 2, 8 soal harus dikerjakan di rumah everyday. Itu kan melelahkan ya. Jadi tadi saya memberi pengertian kepada orang tua yang bersangkutan, dan bersyukur ya, kedua orang tua bisa menerima, dan mereka juga bisa melihat ada something like dalam pendidikan nih. Dan saya katakan tidak ada kata terlambat. Mari Bapak Ibu di rumah, kita di sekolah, mengerjakan bagian kita masing-masing untuk membantu anak ini menyadarkannya akan tanggung jawab. Mendengar instruksi, melakukan instruksi, dia juga harus taat. Tidak boleh abai. Nah, penginjilan kita juga merupakan cara kita mempersembahkan diri kita kepada Kristus. Penginjilan kita. Jadi bagaimana kita giat? Saya bersyukur ya, dengan pandemi sudah mulai melandai, walaupun sekarang agak naik ya. Jemaat GRI Pusat yang sudah 2,5 tahun terjebak tidak bisa pelayanan KKR regional, begitu di daerah-daerah, dia di Jakarta kan lebih lambat ya, untuk tatap muka itu bisa 100%, tapi di daerah itu sudah langsung bisa 100% karena memang penyebaran COVID itu lebih rendah di daerah. Begitu dibuka pekabaran pelatihan penginjilan, ini sedang berlangsung juga ya setiap hari Sabtu, itu langsung banyak berespon. Artinya firman yang sudah dengar itu tidak hanya didengar, tapi sekarang mau belajar terjun. Ketika mereka mau terjun, perlu bekal, perlu pengetahuan, perlu skill. Maka mereka langsung ikut dalam pembinaan pelatihan penginjilan. Sehingga KKR regional diharapkan bisa lebih banyak lagi personil yang boleh terjun ke lapangan. Sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa generasi muda boleh dijangkau bagi Kristus.
Menjadi saksi bukan tambahan kepada kehidupan orang Kristen, tetapi merupakan bagian utama dari kehidupan kita. Makanya orang Kristen itu disebut garam dan terang. Di mana ada terang, kegelapan sirna. Dan terang itu dibutuhkan. Terang itu membawa kehidupan. Garam membawa rasa, memperlambat pembusukan. Demikianlah kehadiran orang Kristen. Kita itu memperlambat pembusukan dunia ini. Dengan hidup kita yang jujur, bersih, transparan, dengan pengajaran kita, keteladanan kita bagi orang lain, itu memperlambat. Itu sebabnya di dalam buku katekismus ya, di dalam topik tentang dosa, itu kan ada ilustrasi ya, air dalam gelas. Yang pertama, air bersih, itu ada original creation. Yang kedua adalah air yang sudah ditetes racun, itu adalah kondisi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, fall. Seluruhnya sudah terkontaminasi. Total depravity. Semua air yang dalam gelas itu sudah dijangkau, sudah terjangkau oleh racun. Tapi gelas satu lagi adalah gelas yang pekat dengan racun. Dan buku katekismus mengatakan gelas yang sudah pekat dengan racun itu adalah gambaran iblis. Sedangkan gelas yang hanya setetes racun, tapi air di dalam gelas itu semua sudah tercemar, itu adalah gambaran manusia jatuh dalam dosa. Artinya kondisi kita sebagai manusia berdosa belum sama total ya, seperti iblis yang sudah tingkat kepekatan racun di dalam gelas yang ketiga itu sudah maksimal. Nah, jadi Allah menempatkan orang percaya di tengah-tengah dunia ini untuk bersinar, untuk menjadi terang. Dikatakan Allah adalah roh, tidak kelihatan ya. Tapi Kristus memberikan kemungkinan kepada kita dapat melihat Allah. Di dalam Yohanes, ya kan? Anak Allah menyatakan Allah itu kepada kita. Tapi setelah Kristus naik ke surga, dia sudah menyelesaikan misi Allah itu, sudah mati, bangkit, naik ke surga. Lalu bagaimana dan siapa yang selanjutnya menunjukkan Allah itu bagi dunia ini? Kita orang Kristen. Jikalau kita saling mengasihi, jikalau kita membawa shalom, maka dunia melihat Allah ada pada diri kita. Nah, jadi bersaksi itu, sekali lagi, bersaksi melalui hidup kita dan juga melalui pekabaran Injil. Nah, sekarang kita akan melihat yang kedua, objek penginjilan. Yang pertama tadi motivasi penginjilan. Objek penginjilan ayat 18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Di dalam pasal 1 ayat yang kelima, kita lihat ya, Roma pasal 1 ayat yang kelima dikatakan, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Di dalam pasal 1 ayat 5 ini Paulus meminta orang bukan Yahudi yang diinjilinya, yang berespon terhadap berita Injil, agar mereka percaya dan taat sebagai respons dan akibat dari pemberitaan Injil yang mereka dengar dan kebenaran yang Allah karuniakan kepada mereka. Tujuan penginjilan bukan hanya pertobatan, tetapi juga untuk perubahan hidup sepenuhnya. Itu sebabnya memang ada pro kontra ya ketika kita pelayanan KKR regional itu seperti kan hit and run. Tabur, 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 tinggalkan. Tahun depan datang lagi, tabur, tinggalkan. Memang yang sangat ideal itu adalah ada misionari yang diutus ke tengah-tengah orang yang diinjili, tinggal di situ menjadi saksi. Ya, jadi bukan hanya memberitakan Injil, tapi hidup mereka juga menjadi bagian daripada berita.
hidup mereka menjadi teladan. Sudah terlebih dahulu menerima kuasa Injil dan bagaimana hidup mereka telah diubah menjadi manusia baru. Sehingga ada contoh bagi ya orang-orang atau suku-suku yang diinjili. Di daerah tertentu di Indonesia ya, hampir dari seluruh kepulauan itu ada tradisi makan sirih. Saya pernah tinggal di daerah itu 1 tahun, dan dari anak kecil begitu bisa mengunyah, pokoknya langsung sirih gitu ya. Sampai usia lansia mengembuskan nafas terakhir baru berhenti makan sirih. Makan sirih di sekolah, makan sirih di gereja, makan sirih di rumah, di mana saja makan sirih. Dan buang ya air liur yang dengan sirih itu di mana-mana, maka merah-merah di mana-mana. Tapi saya melihat ada orang-orang yang sudah diinjili, dijangkau, dan itu daerah Kristen ya. Tapi ya memang mungkin Kristen yang karena sudah lama, sudah berapa keturunan dari penjangkauan misioneri pertama, mungkin gereja tidak lagi menekankan penginjilan. Sehingga lahirlah keturunan-keturunan Kristen tanpa pertobatan. Maka hasilnya orang Kristen pun makan sirih. Dan ya begitu ya, tidak jadi kurang memperhatikan, itu hanya mengikuti tradisi saja. Tapi saya menemukan ada orang-orang Kristen yang sejati di sana. Ketika orang lain makan sirih, mereka sudah bisa menganalisis. Kalau kita makan sirih, ada unsur-unsur di dalam sirih yang dimakan itu melapisi lambung, sehingga nanti penyerapan sari-sari makanan, vitamin ke dalam tubuh kita itu tidak maksimal. Karena apa? Itu seperti kalau kita masak air di dalam air itu ada unsur zat besinya, maka itu akan terlapisi, lama-lama akan menjadi tebal, melapisi alat masak air itu. Dan itu benar, memang di daerah itu ya bisa dikatakan masyarakatnya kurang gizi. Jadi ada unsur itu juga ya, karena makanan yang makan sirih itu ada unsur di dalam sirih yang dimakan itu yang tidak baik untuk pencernaan ya, untuk usus mereka. Karena itu bisa terus dilapisi sehingga semakin sulit lah ya, semakin sulit untuk diserap dan disalurkan kepada seluruh tubuh untuk pertumbuhan sel-sel mereka yang sehat. Nah, Paulus ingin orang-orang taat dan kudus di hadapan Allah sebagai murid Kristus. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bukan berarti kalau kita tidak setuju dengan hit and run, maka tidak perlu lagi penginjilan KKR regional, tidak perlu lagi KKR massal, bukan begitu. Tapi kalau bicara tentang idealnya adalah memang kita ya seperti para misionari yang pergi meninggalkan gerejanya, komunitasnya, keluarganya, atau negaranya kalau memang dia cross culture ke negara lain dan tinggal di tengah-tengah suku yang diinjili agar terjadi pemuridan. Itu memang idealnya. Tapi kita tidak bisa menjadi misionari semua, dan memang Tuhan tidak memanggil semua kita menjadi misionari. Bahkan Paulus sendiri, misionari yang terbesar ini, dia tidak pernah tinggal begitu lama di kota-kota di mana dia mengabarkan Injil Tuhan. Paling lama dia adalah di Efesus, 3,5 tahun. Karena memang di situ daerah yang sangat strategis, daerah perdagangan, di mana banyak orang datang dari berbagai negara, itu seperti kota Jakarta. Ya, jadi masuk ke dalam kota yang strategis, lalu orang-orang mendengarkan Injil, mereka pulang ke daerahnya, dan mereka meneruskan kabar Injil itu kepada orang-orang di daerahnya. Itu sebabnya dalam amanat agung, Yesus mengatakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, dan Putra Roh Kudus, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Jadi tujuan penginjilan itu sebenarnya adalah pemuridan. Pemuridan itu menjadi multiplikasi nanti. Kita memuridkan, maka yang dimuridkan ini menjadi orang-orang Kristen dewasa. Orang Kristen dewasa ini akan memuridkan orang lain lagi. Sebenarnya itu tujuannya. Kan begitu ya, small group. Di kampus misalnya ada small group. Saat ini dia menjadi adik kakak KTB-nya membina dia. Tapi sesungguhnya dia sedang dikader. Demikian juga ya waktu kami pergi ke Korea, gereja Hapdong itu kan gereja yang sangat terkenal seluruh dunia dalam penerapan pemuridan.
KTB, small group. Demikian juga itu berjalan karena multiplikasi. Orang-orang yang dimuridkan itu menjadi dewasa dan kemudian mereka mencari jiwa dan mereka juga menjadi orang-orang yang menyerahkan diri menjadi pemimpin kelompok. Jadi memang ada baiknya ya. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan di gereja masing-masing, ada baiknya dibuat kelompok-kelompok kecil, itu menjadi komunitas bertumbuh bersama-sama dan juga bisa dimotivasi untuk multiplikasi. Sekelompok KTB, lalu kelompok KTB ini boleh menjangkau anggota gereja lain lagi, menjadi dari satu kelompok, bisa menjadi 4, 6, 8 kelompok. Bapak Ibu bisa bayangkan, satu kelompok, katakanlah 4 satu kelompok. Multiplikasi, 4 kali 4, berapa? Dan itu akan terus multiplikasi. Jadi saya juga mendorong Bapak Ibu di gereja masing-masing, silahkan lakukan KTB, membina anggota jemaat kita yang ikut KTB ini untuk mereka juga menjadi pembina KTB. Sehingga melalui KTB ini pertama bertumbuh bersama-sama, yang kedua juga didorong untuk multiplikasi mengabarkan Injil Tuhan juga. Nah, tujuan penginjilan adalah perubahan hidup yang utuh, yaitu menjadi hamba Tuhan yang bersukacita. Jadi tujuan penginjilan itu bukan hanya pertobatan, ya mati masuk surga, haleluya, puji Tuhan. Bukan, tapi ketika seseorang dimunculkan imannya, menjadi iman yang menyelamatkan, menjadi saving faith, living faith, dia tidak langsung mati, dia masih hidup. Dan hidup yang selanjutnya dihidupi adalah new life in Christ, yaitu perubahan hidup yang utuh. Yang tadinya hamba dosa, sekarang menjadi hamba Tuhan yang bersukacita. Tadi saya dalam persiapan membaca-baca materi ini, dan juga saya biasa ya di kantor, bekerja apa saja kalau tidak sangat menguras konsentrasi dan fokus, biasanya saya mendengar khotbah-khotbah rekan hamba Tuhan yang lain. Khotbah Pak Tong, Pak Ivan, Pak David, atau Pak Jimmy. Tadi saya mendengar khotbahnya Ibu Dewi Arianti, istrinya Pak Jimmy Pardede, membahas tentang wanita bijak dari pengkhotbah, dari Amsal ya. Tadi topiknya bicara tentang bagaimana namanya bijaksana itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Lalu memberikan satu contoh tentang bagaimana anak-anak kita di tengah-tengah pandemi banyak jatuh kepada pornografi. Lalu juga ada pasangan suami istri juga yang menganggap biasa saja pornografi itu menjadi contoh bagaimana hubungan suami istri bisa bergairah karena ada contoh yang dilihat. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya itu ada penipuan. Pornografi itu, mereka memproduksi itu adalah penghinaan terhadap kemanusiaan. Karena itu film, itu dibayarkan pemain-pemainnya ya. Dan pemain-pemainnya itu, dia melakukan hubungan seks bukan dengan orang yang dicintainya. Tapi itu menjadi satu setting film. Jadi bayar dan kemanusiaannya benar-benar tidak dihargai. Jadi yang namanya pornografi itu kita melarang kepada anak-anak jangan lihat pornografi. Ya satu sisi belum waktunya, bukan masalah bukan waktu. Tapi itu adalah satu film yang merusak ya konsep tentang kemanusiaan, memanusiakan manusia. Itu ada penghinaan. Film pornografi ada penghinaan terhadap kemanusiaan. Kemudian juga dikasih juga tadi contoh tentang kalau dulu perbudakan ya, perbudakan manusia. Sekarang ini adalah penjualan ya, apa istilahnya ya, ya penjualan manusia lah ya. Penjualan manusia bisa menjadi budak seks, bisa juga menjadi menjadi budak juga lah ya, menjadi budak juga. Hanya saja bukan hanya budak seks, tapi budak di dalam pekerjaan dan seterusnya lah begitu. Dan itu semua adalah pelanggaran terhadap kemanusiaan. Lalu dikatakan satu kali orang di Inggris mereka menghentikan tidak mau minum teh tanpa gula. Ya, mereka tidak mau minum teh dengan gula. Jadi minum teh tanpa gula. Kenapa? Karena mereka protes pada zaman itu budak ya, orang-orang budak-budak itu diperbudak di perkebunan gula. Perkebunan apa itu ya? Tanaman yang memproduksi gula.
Jadi karena mereka tidak setuju dengan perbudakan itu, maka mereka tidak rela minum teh dengan gula, karena mereka bisa minum gula itu karena ada sekelompok orang diperbudak di perkebunan ya untuk memproduksi gula. Jadi memang kita harus berpikir juga apa yang kita konsumsi. Kalau kita mengkonsumsi pornografi itu, kita harus mengingat ada orang yang diperbudak dalam tanda kutip. Perempuan yang menjadi figur atau aktor daripada pornografi itu. Mungkin dia rela karena uang, tapi itu bukanlah satu produksi film yang baik, yang benar, dan yang memanusiakan manusia. Jadi tujuan penginjilan adalah perubahan hidup yang utuh. Jadi orang-orang seperti itu juga perlu kita doakan supaya ya mereka mendengar Injil, hidup mereka diutuh, tidak lagi merusak ya harkat martabat kemanusiaan. Yang ketiga adalah pentingnya penginjilan bagi Paulus. Ayat 18, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Jadi pentingnya penginjilan bagi Paulus tadi, objek penginjilan ya. Ayat 18 ini adalah pernyataan yang sangat kuat. Paulus secara harafiah berkata memenangkan orang lain melalui perkataan dan perbuatan. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan sampai kita jatuh juga ya kepada Injil yang palsu. Kita tidak mengabarkan Injil pada waktu kita menginjili, kita hanya menyaksikan hidup kita. Jangan ya, dalam penginjilan kita harus tetap mengabarkan Injil itu adalah tentang siapa kan ya, tentang siapa, bukan tentang kita. Injil itu adalah tentang anak Allah. Itu sudah sangat jelas sekali kita bahas di pasal 1. Injil itu adalah tentang anak Allah, tentang Kristus yang berinkarnasi. Jadi itu yang harus menjadi konten penginjilan kita. Lalu hidup kita mengikuti berita kita. Makanya dikatakan, Paulus secara harfiah berkata, memenangkan orang lain melalui perkataan dan perbuatan. Jadi hidup kita mengikuti berita kita, begitu ya. Nah, objek dari penginjilan kita bukan direduksi hanya pada panggilan ke altar atau maju berdoa ke depan, tetapi harus menjadi murid Kristus. Matius 28 ayat 19-20 tadi, jadikan mereka menjadi muridku. Pergilah jadikan semua bangsa menjadi muridku. Jadi memang harus dimuridkan. Ajar mereka melakukan, jadi harus ada perubahan. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Jadi ada yang kontinuitas. Ya. Nah, ini artinya Paulus tidak hanya memberitakan Injil melalui perkataan, tetapi melalui kehidupan dan tindakannya. Kita tahu persis bagaimana Paulus sebagai misionari, dia bukan hanya misionari yang didukung dari gereja tertentu, menjadi gereja yang misioner, yang mendukung keuangannya, kebutuhannya dalam penginjilan. Paulus itu adalah misionari yang bekerja sebagai pembuat tenda. Jadi dia tidak pernah berhutang kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Supaya dia bisa hidup dan kebutuhannya tercukupi, dia membuat tenda. Dan dia menjual tenda, memperoleh uang, lalu dia bisa menghidupi dirinya sendiri, dan dia juga mengabarkan Injil Tuhan. Ayat 19. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Jadi Paulus menyebut apa yang telah dilakukannya ya. Selain itu Paulus mendorong jemaat di Roma untuk peduli terhadap orang miskin. Sekali lagi Injil itu sangat erat dengan pekabaran Injil sangat erat dengan pelayanan diakonia. Jadi kita tidak hanya peduli kerohanian seseorang, tapi terkadang kita harus juga memikirkan orang yang sangat miskin. Kita kabarkan Injil, bagaimana mereka menghidupi Injil kalau perut mereka kosong. Jadi kita juga harus memperhatikan jika ada kebutuhan orang yang kita injili ya secara fisik. Kalau ada kebutuhan yang bisa kita bantu. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5 pasal 2 6-8 coba kita lihat ya. 1 Tesalonika 5
1 Tesalonika 1 ayat yang kelima. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bahwa kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Pasal 2 ayat 6-8. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah kepada kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Ayat 10, kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kehidupan mengabarkan Injil Tuhan harus memiliki tunjangan atau dorongan daripada atau bukti ya, disertai dengan bukti hidup kita yang bersih, jujur, transparan. Ini menunjukkan Paulus melihat penginjilan itu bersifat inkarnasi, meninggalkan ya apa yang menghalangi kita untuk masuk kepada orang yang kita injili. Yesus kalau tidak inkarnasi, maka kita tidak bisa melihat satu contoh bagaimana manusia sempurna yang taat kepada Allah. Maka dikatakan Yesus mengosongkan dirinya, meninggalkan tahta kemuliaannya menjadi sama, menjadi manusia. Dan hidup dengan sempurna. Makanya Yesus menjadi contoh teladan sempurna bagi manusia sepanjang zaman. Kita tidak hanya memberitahu orang tentang Injil, tetapi juga mewujudkannya dalam sikap dan relasi kita. Sekali lagi ya Bapak Ibu, pasal 12 sampai pasal 16 ini adalah tuntutan bagaimana kita menghidupi iman yang sudah kita miliki. Kita mengundang atau menantang orang untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan melihat seperti apa kehidupan manusia yang telah diubah oleh Injil. Ayat 19, Paulus menyebut kuasa, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat. Itu bisa terjadi. John Stott menjelaskan ya, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya buku, halaman 224. John Stott menjelaskan ayat atau mengomentari ayat 18-19, kombinasi dari perkataan dan perbuatan ini, kata-kata dan wujud nyata adalah pengakuan bahwa manusia seringkali lebih banyak belajar dari mata mereka daripada telinga mereka. Perkataan menjelaskan perbuatan dan perbuatan mewujudkan perkataan. Pelayanan publik dari Yesus adalah contoh terbaik dari hal ini. Dan setelah kenaikannya ke surga, dia melanjutkan kisah 1 ayat 1, perbuatan dan perkataannya melalui para rasul. Namun akan salah jika kita menyimpulkan bahwa perbuatan hanya merujuk pada mujizat. Salah satu alat bantu visual yang paling hebat yang Yesus gunakan adalah memangku anak kecil. Dan salah satu alat bantu visual gereja mula-mula adalah kehidupan bersama mereka dan memperhatikan orang yang membutuhkan bantuan. Penggunaan Paulus yang lain dari 3 kata ini adalah kuasa, tanda, dan mujizat ya, ayat 19 tadi. Terkait dengan pelayanannya di dalam 2 Korintus 12 ayat 12, di sana dia menyebutnya segala hal yang menjadi tanda seorang rasul. Nah, ini bukannya menyangkal Allah bisa melakukan mujizat pada hari ini hanya pengakuan bahwa tujuan utama dari ketiganya, yaitu kuasa, tanda, dan mujizat, adalah menunjukkan keaslian pelayanan yang unik dari para rasul. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita melihat betapa penting kita banyak belajar ya, kita mendengar, kita mengetahui, dan apa yang kita dengar dan ketahui kita hidupi. Karena firman ini dipakai Tuhan juga membentuk hati kita, merubah paradigma kita. Yang keempat, strategi dalam penginjilan. Strategi dalam penginjilan ini ayat 20-21. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang,
supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah mendengar berita tentang dia akan melihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mendengarnya. Jadi Paulus itu, strategi penginjilan Paulus adalah menjadi perintis atau church planting, penanaman gereja ya. Ini berarti bahkan dalam tahapan awal gereja, banyak pemberita Injil lebih memilih membangun gereja yang sudah diinjili dan dimuridkan oleh orang lain, atau menjangkau mereka yang sebelumnya sudah mendengar tapi belum percaya. Saya tahu dan saya sadar tidak semua orang, bahkan hamba Tuhan, tidak semua dipanggil untuk menjadi church planting. Misalnya seperti di gerakan Reform, church planting yang sangat kuat itu adalah seperti pendeta Michael Densmore, pendeta Romi, ya, mereka lah yang menjadi pioner-pioner ya, cabang-cabang GRII yang ada di dalam maupun luar negeri. Paulus ingin pergi ke tempat-tempat di mana orang belum pernah mendengar Injil sama sekali. Jadi dia tidak mendatangi tempat-tempat yang sudah dengar Injil. Dia ingin tanah yang keras untuk dibajak. Orang-orang yang berada jauh dari iman Kristen, ya, dia ingin langsung melihat hati yang keras itu diubah menjadi hati yang lembut. Inilah alasannya dia sering, ayat 22 ya, itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Ya, sering terhalang untuk datang mengunjungi jemaat di Roma, karena jemaat di sana sudah berdiri, sedangkan dia adalah seorang perintis. Jadi dia anggap penting ke Roma, karena memang pada waktu itu Roma adalah pusat dunia bisa dikatakan ya. Jadi selain dia melihat Efesus, kota sangat penting, dia juga melihat Roma adalah kota yang sangat penting. Maka dia ingin ke sana, tapi tidak menjadi prioritas utamanya. Hanya saja bisa dikatakan saya harus ke Roma, kurang lebih begitu ya. Tapi kenapa dia langsung memprioritaskan kunjungan ke Roma? Karena di Roma sudah berdiri jemaat. Hanya dia perlu pergi ke Roma karena Roma adalah seperti pusat dunia pada waktu itu, dan Injil diberitakan di sana, maka Injil itu bisa tersebar ke seluruh dunia. Karena orang datang ke Roma akan kembali ke negaranya. Maka kalau mereka mendengar Injil di Roma, maka seluruh daerah mereka akan mendengar Injil juga. Ini strategi yang dikerjakan oleh pendeta Stephen Tong juga. Sebelum Pak Tong membangun kubur Reform di Jakarta, beliau adalah dosen hamba Tuhan di Malang. Dan jelas pimpinan Tuhan sebelum genap 25 tahun, di mana itu menjadi satu tradisi bagi saat ya, kalau sudah pengabdian 25 tahun, maka akan mendapat, ya, kalau pensiun ya akan mendapat uang pensiun. Dan saya sangat kagum akan hal itu ya, karena pendeta Stephen Tong sebelum genap 25 tahun, beliau meninggalkan saat, sehingga beliau tidak pernah menerima uang pensiun. Lalu beliau mengikuti pimpinan Tuhan, datang ke kota terbesar di Indonesia, itu Jakarta, menjadi pusat. Dan ini benar. Kalau kita menginjili di desa, maka Injil tidak pergi kemana-mana, hanya di desa itu. Tapi kalau kita mengabarkan Injil di Jakarta, Jakarta itu menjadi pusat ya. Orang Papua datang ke Jakarta, orang Kalimantan datang ke Jakarta, orang Sumatera datang ke Jakarta, Aceh datang ke Jakarta. Dan mereka akan kembali lagi ke kampung halaman. Kalau mereka sudah dengar Injil di Jakarta, maka mereka akan menjadi utusan Injil kembali ke daerah mereka. Nah, itu juga yang menjadi sasaran Paulus datang ke Roma, dan juga sekaligus tentu menguatkan jemaat di Roma, karena kondisi jemaat di Roma pada waktu itu adalah mereka juga menderita ya, karena kekaisaran Roma yang masih kafir. Yang kedua, strategi dalam penginjilan adalah strateginya adalah perkotaan ya, ayat 23. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, ya, tapi sekarang, jadi ini aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini. Maksud Paulus dari Yerusalem sampai Illyricum, sekarang wilayah Balkan di bagian tenggara Eropa. Tepatnya adalah ayat 19 yang dikatakan aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Apakah satu demi satu sudah diinjili? Bukan. Tapi dia sudah masuk ke kota-kota besar. Ya. Jadi saya sudah menyelesaikan kabar tentang menyebarkan tentang Kristus. Bagaimana Paulus bisa mengatakan itu? Ketika jelas-jelas ada ratusan kota dan desa dan ribuan orang belum pernah mendengarkan pemberitaan Injilnya. Ini kuncinya. Strategi pelayanan misi Paulus berpusat pada kota.
Jadi pendeta Stephen Tong juga bisa mengatakan sudah menginjili seluruh Indonesia, tapi Pak Tong tidak puas berada di Jakarta. Kita melihat masih pergi tahun 2000, 2003, 2004, 2005, 2006 ya, sebelum gereja 2008 GRI pusat di Kemayoran, saya masih ikut Pak Tong keliling. Waktu itu sebutannya belum Kapin, tapi masih KKR. Saya masih ingat, saya masih ikut ya, keliling. Lalu sesuai dengan konteks, ada orang sudah menyalahgunakan kata KKR, maka Pak Tong mengubah namanya menjadi Kapin, Kebaktian Pembaruan Iman Nasional. Tidak cukup hanya mengabarkan Injil Tuhan di Jakarta, tapi terus pergi ke pelosok-pelosok. 140 kota, sekarang sudah 100, mungkin menuju 150 atau 160 kota di Jakarta dan di dunia ya, dengan Kapin ini. Mari kita doakan Bapak Ibu, anak-anak kita, anak sekolah minggu kita, anak keturunan kita, Tuhan bangkitkan menjadi pemberita-pemberita Injil yang memiliki strategi seperti Paulus, berpusat pada kota. Namun, kalau mereka dipanggil menjadi misionari ke satu kota, ke satu dusun, juga tidak jadi masalah. Jadi memang kita juga harus mengerti panggilan setiap orang berbeda-beda. Paulus masuk ke kota yang berpengalaman dan sangat besar, serta menginjili sampai ada gerakan pertumbuhan gereja yang hidup di rumah-rumah sampai perintisan kota di wilayah itu sudah selesai. Jika Paulus telah merintis gereja dalam kota terbesar di wilayah itu, dia sudah selesai dalam tanda kutip ya, di wilayah itu. Nah, John Stott mengatakan tentang hal ini ya, tentang apa yang dikerjakan Paulus ini. Ini tentu tidak berarti Paulus secara harafiah telah memberitakan Injil di seluruh wilayah itu, seperti yang kita anggap hari ini. Strategi Paulus adalah menginjili kota-kota paling padat dan berpengaruh dan merintis gereja di sana. Setelah itu meninggalkannya pada orang lain untuk menyebarkan Injil ke desa-desa di sekitarnya. Kita tahu ya, Paulus bertemu dengan Timotius, lalu dia bawa untuk melihat pelayanannya, lalu kembali ditinggalkan untuk melanjutkan pelayanan di sana, menggembalakan jemaat di sana dan juga mengabarkan Injil Tuhan. Sekarang Paulus berbicara tentang bantuan finansial ya. Sebelumnya dia berfokus pada kebutuhan rohani, pada penginjilan, sekarang dia beralih ke kebutuhan sosial. Paulus berharap ke Spanyol dan ingin melewati Roma dalam perjalanan ke sana. Ayat 24. Aku berharap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Ya, tapi sebelumnya dia prihatin dengan apa yang disebutnya kebutuhan sosial dari gereja di Yerusalem. Ya, Paulus dalam perjalanan melayani orang kudus di Yerusalem, ayat 25. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Ya, membawa sumbangan. Ayat 26. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Bapak Ibu lihat ya, betapa hati Paulus sangat luas. Fokusnya adalah memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang non-Yahudi, tetapi juga dia memperhatikan, memantau jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan dia juga mendorong jemaat di Korintus, ya kan? Jemaat di Korintus yang di dalam satu Korintus, jemaat Korintus itu pecah. Berkelompok-kelompok, kelompok Apolos, Paulus, Petrus gitu kan. Lalu dia tegur. Bagaimana kamu menjadi berkat kalau kamu pecah? Apa yang kamu junjung tinggi? Yang menaburkan atau yang mempertumbuhkan? Gitu kan? Lalu jemaat di Korintus bertobat. Dalam surat 2 Korintus, jemaat di Korintus itu sudah dipuji Paulus. Karena mereka bertobat, lalu dalam setiap pertemuan mingguan, mereka mengumpulkan uang, dan mereka titipkan uang itu untuk dibawa Paulus kepada jemaat di Yerusalem. Jadi Paulus mengabarkan Injil Tuhan, tapi juga dia terus pantau ya, jemaat-jemaat yang ditanamnya, jemaat di Yerusalem. Kita tahu dalam pembahasan kitab Roma ini, Paulus betul rasul kepada non-Yahudi, tapi hatinya sangat perih ya, mengingat saudara sebangsanya yang sangat keras hati. Dia selalu memulai penginjilannya dari sinagog, tapi sering sekali respon di sinagog itu tidak baik. Memang ada yang percaya orang Yahudi, tetapi respon orang Yahudi jauh lebih baik. Maka dia sangat sedih sekali.
Dan di dalam kitab Roma ini kita bisa menemukan ya, kita sudah memperhatikan itu, betapa dikatakan aku sedih kalau aku bisa mati menggantikan saudara sebangsaku. Tapi Tuhan tetap memakai dia seperti yang ditetapkan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Paulus sang penginjil besar menunda rencana penginjilannya untuk pelayanan diakonia. Paulus tidak menjelaskan penyebab kemiskinan di Yerusalem. Bapak Ibu nanti bisa membaca dalam Kisah 11 ayat 27-28 ada nubuatan bahwa akan terjadi kelaparan. Kemungkinan apakah itu ya bisa tidak. Tapi ada juga orang Yahudi Kristen di Yerusalem bisa dimiskinkan karena orang Yahudi agama Yahudi melakukan penganiayaan juga, ya. Jadi ada beberapa kemungkinan penyebab daripada saudara seiman atau orang Kristen di Yerusalem itu menjadi miskin. Paulus memberitahu orang percaya di Akaya dan Makedonia sudah memberi bantuan kepada orang miskin dan mereka senang melakukannya. Ayat 27 itu adalah kewajiban mereka. Paulus mengatakan ini loh ya, itu adalah kewajiban mereka. Membantu orang miskin bukan hanya pilihan, itu adalah kewajiban. Dalam hal ini, konteksnya adalah kewajiban membantu jemaat di Yerusalem. Mengapa? Ya membantu orang miskin harus dari hati yang rela sehingga menghasilkan sukacita dan kepuasan ketika kita melakukannya. Ayat 27 tadi kembalian, non-Yahudi wajib membantu orang Yahudi. Karena kabar baik tentang kasih karunia datang kepada bukan Yahudi melalui perjanjian lama dan orang Yahudi. Jadi istilahnya orang Yahudi memberikan berkat rohani kepada kita atau mereka menjadi saluran berkat rohani kepada kita, maka Paulus mau mengatakan semua orang non-Yahudi yang sudah terberkati dengan berkat rohani melalui orang Yahudi, kamu punya kewajiban ya membantu orang Yahudi yang miskin secara finansial. Maka Paulus menggunakan istilah wajib. Nah, jadi orang non-Yahudi telah menerima berkat rohani melalui Injil, dan ini seharusnya membuat kita murah hati terhadap orang Yahudi yang membutuhkan bantuan bukan berdasarkan ras, tetapi kasih karunia. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 8 dan 9, di sana Paulus berbicara tentang orang Korintus ya yang membantu orang miskin di Yerusalem. Itu menjadi satu kesaksian yang sangat baik. Kalau kita pecah, kita tidak bisa menjadi berkat. Kalau kita bersatu, kita bisa menjadi alat di tangan Tuhan dan menjadi berkat. Ini Korintus 1 pecah, Korintus 2 mereka menjadi berkat. Pasal 15 itu adalah fakta ucapan syukur orang bukan Yahudi kepada orang Yahudi sebagai tambahan pada masalah utama, yaitu ucapan syukur kepada Kristus atas semua yang telah diberikan Kristus yang terwujud dalam bantuan yang murah hati. Paulus berbicara keuangan kita harus digunakan dengan melihat kemurahan Allah, demi kemurahan Allah. Pasal 12 ayat 1 ya, demi kemurahan Allah, saudara, aku menasihatkan kamu. Jadi apapun yang kita miliki itu demi kemurahan Allah. Saat itu dilakukan, kita akan menggunakan keuangan kita seperti korban persembahan yang menyenangkan Allah. Jumlah uang kita di bank mungkin merupakan bukti terbesar memiliki pikiran yang telah diubah oleh kasih karunia. Pasal 12, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi sekali lagi, saya pernah berdoa kepada Tuhan ya, saya belajar untuk saving money karena tidak lagi naif ya, begitu ada uang, ada orang butuh, share, bagi, sampai selalu saldo di bank 0 gitu ya. Tapi kemudian ada hamba Tuhan senior membimbing saya, mengatakan kamu harus menabung, kamu harus punya rumah, kamu harus punya kendaraan, supaya kamu tidak bukan mengganggu jemaat ya, tapi ya tidak menyusahkan lah. Mungkin kata yang paling tepat adalah tidak menyusahkan jemaat begitu. Dan saya belajar akan hal itu. Dan saya pikir anak-anak muda di sini juga harus belajar investasi. Supaya karena masih kehidupan masih panjang, supaya kalian juga kalau tiba waktunya menikah dan seterusnya ada uang yang cukup, sehingga kalian juga dengan uang yang cukup, kehidupan baik, mapan, dan juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ayat 28.
Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Jadi setelah Paulus memastikan bantuan itu telah sampai kepada penerimanya, barulah dia akan datang ke Roma dalam perjalanan menuju Spanyol untuk saling menguatkan. Ayat 29, dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Selama seminggu, ya, Paulus meminta jemaat di Roma untuk mendoakan dia. Ini caranya mereka bisa bergumul bersama-sama dengan aku, ayat 30 ya. Tetapi demi Kristus Tuhan kita, demi kasih roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Jadi Paulus secara khusus ingin didoakan agar diselamatkan dari para musuh, agar berhasil dalam pelayanan sosialnya di Yerusalem, dan untuk rencananya mengunjungi jemaat di Roma, dan dikuatkan oleh jemaat di sana bisa terwujud, ayat 31-32. Supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku, 32, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Dengan kata lain, dia ingin mengatakan ini pergumulan saya, bergumullah bersama saya dengan mendoakan saya dan pergumulan saya itu. Saudara, kalau hamba Tuhan atau gembala sidang kita giat mengabarkan Injil Tuhan, kita wajib dan punya tugas untuk mendoakannya. Sekarang ini dengan adanya grup, ya setelah pandemi kita kan menjadi ada grup WhatsApp orang tua, baik orang tua di sekolah, orang tua di sekolah minggu. Maka sejak ada grup WhatsApp ini, setiap pelayanan gereja, kapin, speak, saya minta kepada koordinator sekolah minggu, tolong diposting ke PIC, guru-guru PIC, lalu PIC posting kepada grup orang tua. Kita jemaat wajib mendoakan hamba Tuhan kita, gembala sidang kita. Kita tidak bisa terus menyertainya, mendampinginya keliling, tapi doa kita menyertainya. Ayat 33. Allah sumber damai sejahtera Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Nah, jadi Paulus melakukan hal yang sama bagi orang Kristen di Roma. Pasal 14-15 telah menunjukkan kepada kita bahwa salah satu kesulitan yang mereka alami adalah hidup damai dan bersatu di antara mereka. Maka Paulus bergumul bersama mereka dengan mendoakan mereka. Ayat 33 itu tadi, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Orang Kristen selalu bisa membantu sesama saudara seiman dengan mendoakan mereka. Orang Kristen selalu bisa bergumul bersama mereka yang belum pernah mereka jumpai dengan mendoakan mereka. Jadi kita bisa mendoakan saudara seiman yang sudah percaya, kita juga bisa mendoakan orang-orang yang belum kita jumpai untuk mereka mendapat kesempatan mendengar Injil. Kita bisa memberi waktu kita untuk mereka yang telah memberi hidup mereka melayani Tuhan dengan mendoakan mereka. Jadi mendoakan hamba-hamba Tuhan, misionari. Ya, waktu saya di I3 ada seorang oma yang sudah meninggal ya. Jadi ada map dunia, ada map map atlas ya, atlas dunia tergantung di kamarnya. Waktu kami datang ke sana, lalu itu berwarna-warni dengan benang, tapi ditarik dari satu titik, yaitu Batu Malang. Lalu dia tarik ke India, tarik ke Afrika, tarik ke China, tarik kemana? Kami pikir ada apa itu? Apakah itu adalah distribusi barang, ekspor impor gitu ya? Lalu kami tanya, Oma, ini kenapa ini satu titik lalu menyebar benang ini kemana-mana? Dia katakan, dari Batu Malang telah diutus misionari, ada ke Nepal, ada ke Iran, ada ke Afrika Barat, Afrika Selatan, Cape Town, ada ke Jerman, ada kemana-mana. Dan saya mendoakan mereka satu demi satu. Saya memang lumpuh, saya duduk di kursi roda, tapi saya memiliki waktu untuk mereka dengan mendoakan mereka. Saya belajar dari oma itu. Dan saya berharap kita juga Bapak Ibu, di dalam segala keterbatasan waktu kita, mungkin kita tidak bisa mengabarkan Injil Tuhan, tapi bawalah di dalam doamu orang-orang yang pergi mengabarkan Injil Tuhan. Bawalah dalam doamu pelayanan, gembala sidang, dan hamba-hamba Tuhan. Kita mungkin tidak berada dalam ladang misi, tetapi kita selalu bisa membantu mereka dengan berlutut.
ada misionari kami di Jepang ya, Pendeta Eri dan Vikaris Vera. Dari awal mereka berangkat ke Jepang, saya katakan kepada Pendeta Eri, saya akan mendoakan kalian dalam pelayanan di Jepang. Tapi saya juga bukan hanya mendoakan mereka, saya juga bersama dengan beberapa guru sekolah minggu di pusat, dengan anak sekolah minggu saya di kelas 5 SD, mengumpulkan uang setiap minggu untuk mendukung pekerjaan misionari Pendeta Eri di Jepang. Nah, jadi ini harus kita kerjakan. Bagaimana para misionari itu bisa hidup kalau tidak ada yang menunjang? Jadi gereja kita pun harus menjadi gereja yang misioner, gereja yang mendoakan dan mendukung pekerjaan para misionari. Doa kita merupakan bagian dari pelayanan kita kepada sesama orang Kristen. John Calvin berkata, orang kudus seharusnya berdoa bagi sesama orang beriman. Mereka perlu merasakan dan menempatkan posisi mereka seolah-olah berada dalam kesulitan yang sama. Untuk mendalami materi malam ini, Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini sebagai satu refleksi. Yang pertama, bagaimana teladan Paulus menguatkan dan menantang Anda dalam pemberitaan Injil? Yang kedua, bagaimana teladan Paulus menguatkan dan menantang Anda dalam membantu secara finansial? Yang ketiga, pergumulan siapa yang bisa Anda gumuli bersama dengan mendoakannya sekarang dan rutin melakukannya setiap hari? Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami bahas dalam Roma pasal 15. Kami berdoa Tuhan agar apa yang dikerjakan Paulus juga merasuk jiwa kami. Kami boleh terus mengingat akan perintah Tuhan, mengabarkan Injil Tuhan. Tapi kami bukan hanya mengabarkan Injil Tuhan saja, kami juga mau dirubah oleh Injil itu menjadi pribadi-pribadi yang diperkenan oleh Tuhan dan menjadi pribadi-pribadi yang memberikan keteladanan bagi orang lain, bagi orang yang kami injili, bagi orang yang kami layani. Ya Tuhan, kasihanilah kami di dalam segala keterbatasan, kelemahan kami. Tolonglah kami untuk tidak menjadi status quo, kami menganggap baik-baik saja, tapi sungguhnya kami tidak sedang baik-baik. Tolong kami untuk bisa mengkritisi diri kami, menerima pengkoreksian, menerima teguran, dan mau berubah dengan rendah hati. Terima kasih ya Tuhan, ambillah kami, baik yang muda maupun tua, menjadi alat di tangan-Mu, menjadi garam dan terang di sekeliling kami, menjadi hidup yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami. Malam ini kami akan mengakhiri pembelajaran ini, akan beristirahat, agar tubuh kami yang lelah boleh disegarkan kembali, dan besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan melanjutkan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.